Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua baik-baik saja dan kita semua diberikan kesehatan yang terbaik. Buat jemaat Tuhan dimanapun kita semua berada, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di mana-mana. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia Tuhan yang senantiasa hadir di dalam hidup kita. Saat ini, hari ini, kita kembali lagi ibadah online. Sebagaimana kita tahu, di luar sana kejadian meningkat lagi. Dan kita diingatkan untuk selalu terus menjaga protokol kesehatan. Dan kami pun di sini tetap memakai masker. Nantinya saya pun akan tetap memakai masker ketika bernyanyi supaya virus ini bisa semakin diredam dan kurvanya semakin cepat melandai dan kita semua bisa kembali lagi bersama-sama memuji Tuhan di rumah Tuhan secara bersama-sama dan secara langsung. Mari kita mulai ibadah ini, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, darah-Mu yang tercurah itu tidak akan sia-sia dalam kehidupan kami. Darah-Mu yang menebus kami. Darah-Mu yang menyelamatkan kami. Darah-Mu yang memenangkan setiap kami Tuhan. Darah-Mu yang menyembuhkan kami Yesus. Jehovah Rafa, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Biarlah hari ini ya Bapa kami boleh beribadah. Kami boleh menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Sebagai rasa syukur kami atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami sebagai dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan. Hanya rencana-Mu Tuhan yang kami percaya. Tidak ada nama lain, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Dalam segala perkara
Kami tahu Engkau punya rencana atas hidup kami, Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami tahu Tuhan, ada rencana-Mu di sebalik kejadian ini ya Bapa. Ada rencana-Mu yang besar di balik setiap kejadian ini Tuhan. Kami mengambil bagian kami. Kami ambil bagian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu hanya Engkau yang kami andalkan. Kuasa-Mu besar bagi kami Yesus. Tidak ada yang dapat mengalahkan kedahsyatan-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Sebab itu kami memuji-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Dengan iman katakan,
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, katakan Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan Kau menolong kami, Kau menolong kami Tuhan. Kuasa-Mu yang besar, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Aku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kami tahu Tuhan, Engkau bekerja untuk kami. Kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu terlalu besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Biar kami menyembah-Mu dan kami juga mau memuji-Mu Tuhan. Terimalah setiap pujian kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Saya percaya hanya di dalam nama Tuhan
ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, hadapi kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Hanya di dalam namanya kita semua diberikan kuasa. Amin. Amin. Come on, ku diberi kuasa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kuasa. One, two, three, go. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Lawanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Terpujilah Kau Tuhan. Diberi
pakai kuasa pakai kuasa Raja. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Bila Allah lawanku, semua katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Kau Tuhan yang memberikan kami kuasa, yang memberikan kami kemenangan. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberikan kami kuasa. Engkau yang memberikan kami kemenangan. Engkau yang memberikan kami kesembuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan. Yehova Jireh, Engkau Allah yang maha menyediakan. Engkau juga Yehova Rafa, Engkau yang menyembuhkan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Tidak ada kata-kata yang dapat kami ucapkan lebih lagi Tuhan selain terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, seringkali kami meninggalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kau Allah yang sangat baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Yesus. Dalam segala keadaan hidup kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tangan-Mu senantiasa menopang kami Tuhan. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak membiarkan kami tergeletak. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh merasakan lebih lagi kasih-Mu ya Bapa. Lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Biar itu semua tidak menjadi sia-sia. Kami tidak mau Tuhan itu menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hanya kebaikan yang Kau taburkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan yang setia.
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. satu-satunya yang ku Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami, Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Tuhan pemulihku. Satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, hanya Kau Tuhan. satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada hari ini, semua itu karena berkat kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami harus kembali ada di rumah, tetapi kami masih bisa beribadah, kami masih bisa mendengar firman Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Yesus kami menyediakan hati kami menyediakan pikiran kami menyediakan telinga kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Mari berfirman atas kami Tuhan, karena kami ada mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, pagi ini kita boleh berjumpa kembali hari ini ya, walaupun kalau kita masih mendengar firman Tuhan, kalau kita masih bisa bersekutu walaupun di rumah, kita tetap mengucap syukur ya. Bagaimanapun keadaan Bapak Ibu hari ini, mari kita tetap bersyukur. Apapun yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah yang terbaik ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini saya ingin memberi judul dari renungan kita, judulnya adalah Jehovah Rafa. Nah, banyak orang yang seakan-akan mengerti gitu ya. Oh, Jehovah Rafa, dia adalah Allah penyembuh, Jehovah Rafa gitu kan ya. Nah, hari ini kita akan belajar Jehovah Rafa. Siapa itu Jehovah Rafa? Dan seperti apa itu Jehovah Rafa? Oke, kita akan buka dulu ayatnya di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun kita di rumah, mari kita tetap buka ya ayatnya supaya kita bisa baca bareng-bareng gitu ya. Oke, kita buka Keluaran pasal 15. Oke, saya juga akan buka ayatnya. Keluaran pasal 15. Ya, Keluaran pasal 15. Pasal 15 ya. Ayat yang ke-22 sampai 27. Ayat 22 sampai 27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Saya tunggu sampai Bapak Ibu membuka ayatnya, saya persilahkan. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Sudah dibuka semua? Oke ya. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Kita mau baca ayat ini bareng-bareng ya. Bapak Ibu di rumah baca, saya juga akan baca di sini ya. Oke. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, karena kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun
yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah kisah yang luar biasa yang dirasakan oleh bangsa Israel pada waktu itu, gitu ya. Jadi ketika itu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Nah, di Mesir mereka itu ratusan tahun menjadi budak. Jadi mereka terikat dengan yang namanya perbudakan di Mesir. Nah, tetapi Tuhan menolong mereka untuk mereka keluar dari Mesir. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir, Allah menjanjikan satu tempat terbaik untuk mereka. Apa itu? Kanaan. Yang dikatakan di sana adalah tempat di mana susu dan madunya itu berlimpah-limpah. Bahkan pohon buah-buahan aja di sana tuh sangat berlimpah-limpah, sangat banyak dan buahnya itu besar-besar. Dan memang sih beberapa orang yang mengatakan yang sudah pernah pergi ke sana, saya sih belum pernah pergi ke sana Bapak Ibu ya. Tapi beberapa teman-teman saya, orang-orang yang pernah pergi ke sana, mereka mengatakan begini. Itu ketika mereka naik pesawat gitu kan ya, maka itu akan kelihatan di tempat lain itu gersang padang gurun. Sementara begitu mereka memasuki Israel itu suburnya bukan main. Karena tanah Kanaan itu adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Memang tanah yang diberikan oleh Tuhan untuk bangsa ini gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir dan mereka hendak menuju tanah Kanaan. Nah, permasalahannya bagi Tuhan adalah bukan tanah Kanaannya gitu ya, tetapi mengubah Israel pada waktu itu untuk siap masuk ke tanah Kanaan. Nah, itu permasalahannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dalam perjalanannya itu ya, bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, sebenarnya itu ada jalan yang lebih cepat daripada itu. Tetapi Tuhan memberikan jalan yang agak berputar kepada orang Israel ini. Kenapa? Bukan karena Tuhan memang gitu ya, bukan karena Tuhan memang mau memperlambat mereka untuk mereka masuk ke tanah Kanaan, bukan. Tapi Tuhan mau memproses ya, Tuhan mau memproses orang-orang Israel supaya apa? Supaya mereka siap ketika mereka masuk ke tanah Kanaan itu. Maka masuklah mereka ke padang gurun. Ya, masuklah mereka ke padang gurun yang bernama padang gurun Syur. Nah, ketika mereka tiba di padang gurun Syur itu 3 hari lamanya, tadi dikatakan ya, firman kita baca di firman Tuhan, 3 hari lamanya mereka nggak dapat air. Terus kalian kalau kita nggak dapat air gimana ya? Berapa minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya saya itu di rumah itu sempat mati air. Saya sudah dapat kabarnya memang gitu ya. Saya sudah dapat kabarnya, sudah dapat WhatsApp gitu kan dari pemilik yang punya klaster di situ gitu pokoknya ya. Nah itu sudah diberitahukan bahwa tanggal segini, jam segini sampai jam segini itu akan mati air karena ada perbaikan gitu kan. Nah ternyata itu harusnya airnya itu sudah menyala dari jam 3 pagi itu seharusnya sudah nyala gitu ya. Tetapi sampai jam 6 pagi itu belum nyala, sampai jam 7 setengah 8 segitulah itu baru nyala. Nah sedangkan jam 5 pagi itu anak saya yang besar udah harus mandi, saya juga harus masak gitu kan ya. Saya harus beres-beres rumah segala macam gitu kan, sementara air. Itu repotnya bukan main Bapak Ibu ya. Repot dan hebohnya bukan main. Waduh mau mandi bagaimana, mau ke belakang gimana, mau ini gimana, waduh gak bisa masak nasi, gak bisa mandi, sikat gigi juga gak bisa gitu kan ya. Waduh repotnya bukan main. Nah ini bangsa Israel 3 hari tanpa air, wah bisa dibayangkan itu, stresnya bukan main itu pasti ya. Pasti stres banget pada waktu itu. Nah dan pada waktu itu juga orang-orang Israel mereka teriak-teriak gitu loh. Mereka marah-marah gitu kan ya. Di padang gurun Syur itu mereka marah-marah, mana ini airnya, mana ya. Mana airnya? Ayat yang ke-24 dari Keluaran 15 ya. Ayat ke-24 dikatakan begini. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang akan kami minum? Minum apa ini? Udah 3 hari gak ada minuman. Nah, akhirnya
ketika mereka ketemu dengan air, ternyata mereka minum airnya pahit gitu loh. Marah-marah lagi mereka. Wah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang yang namanya Jehovah Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Rafa adalah konsep yang paling disukai banyak orang. Tetapi paling sering juga disalahgunakan atau disalahpahami oleh banyak orang. Misalnya kalau kita sakit dan sudah berdoa tapi tidak kunjung sembuh, maka seolah-olah dianggap orang itu yang kurang beriman gitu ya. Nah, kata Jehovah Rafa ini adalah sebuah kata kerja, pekerjaan, penyembuh, menyembuhkan. Itu pekerjaan gitu ya. Ini muncul 60 kali di dalam kitab Perjanjian Lama. Rafa memiliki arti menyembuhkan, memulihkan, mengembalikan ke keadaan semula. Nah, tetapi dalam kisah kita hari ini gitu ya, Jehovah Rafa itu memiliki dua kata kunci yaitu syur dan mara. Syur itu adalah padang gurun di mana orang-orang Israel harus berjalan di padang gurun, itu proses mereka untuk menuju ke Kanaan. Sementara mara adalah bicara tentang mata air yang pahit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita merasakan hal yang seperti begini gitu ya. Seringkali kita merasakan bahwa oh ya, kita kok sudah berdoa gitu ya, kita kok sudah jadi orang Kristen, tapi kenapa kehidupan kita seperti ini? Nah, ini yang harus kita pahami tentang yang namanya Jehovah Rafa. Ya, dan juga kita harus pahami yang namanya rencana Allah. Nah, rencana Allah bagi orang Israel adalah Allah membebaskan mereka dari Mesir untuk mereka menuju ke tanah Kanaan. Untuk mereka hidup di tanah Kanaan, maka Allah ingin yang jadi pemimpinnya mereka, yang jadi rajanya mereka, yang jadi sembahannya mereka, yang jadi pujiannya mereka itu Allah di Kanaan. Makanya Allah ngajar nih ya, ketika orang Israel masuk ke padang gurun, Allah mengajar, itu proses gitu ya. Allah memproses orang-orang Israel untuk hanya bergantung kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu ya, ketika orang-orang Israel tinggal di Mesir. Orang-orang Israel yang tinggal di Mesir, mereka tuh sudah ratusan tahun dari zamannya Yusuf pertama kali ke Mesir sampai zamannya Musa itu udah berapa ratus tahun gitu ya. Nah, jadi sudah berapa generasi. Nah, orang-orang Israel yang tinggal di Mesir, mereka taunya apa? Mereka taunya mereka melihat orang-orang di Mesir itu mereka menyembah dewa-dewa, mereka menyembah berhala-berhala gitu kan ya. Mereka menyembah, ya mereka kehidupannya mereka juga bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, orang Israel yang tinggal di Mesir, mereka memang berusaha. Mereka berusaha untuk tetap menyembah kepada Tuhan. Tetapi ingat, lingkungan itu turut mengubah seseorang. Nah, makanya Tuhan lihat nih, oke, Allah membebaskan orang Israel dari Mesir. Nah, tetapi untuk menuju Kanaan, di mana kehidupan di sana di Kanaan itu orang-orang Israel harus hidup bergantung hanya kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Tuhan adalah raja mereka, Tuhan adalah pemimpin mereka. Tentunya Allah perlu memproses orang Israel. Makanya ketika di padang gurun dari mulai berjalan, orang Israel itu dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Kemana tiang awan, tiang api itu jalan, maka orang Israel itu jalan. Nah, terus dalam hal makanan, dari mulai mereka sarapan sampai mereka makan siang, makan malam gitu ya. Yang menyediakan siapa? Allah yang menyediakan. Air minum yang menyediakan siapa? Allah yang menyediakan. Jadi dalam perjalanannya bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, mereka benar-benar hanya bergantung kepada Allah. Nah, karena mereka harus bergantung benar-benar kepada Tuhan, nah ini dia, mereka selalu bersungut-sungut. Kok kurang ini, kok kurang itu, mereka makan begini, makanan kok kurang begini, kok cuma makannya mana doang, kok cuma makannya roti doang, kurang. Nah, ya kan, kok minumnya pahit, gak enak gitu kan. Nah, itu manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga dengan kita gitu ya. Kita ini adalah orang-orang berdosa yang sudah dibebaskan oleh Tuhan.
Nah, di dalam perjalanan kita menuju surga, maka kita diproses di sama Tuhan. Prosesnya itu apa? Kita harus bergantung sepenuhnya kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Baik itu makan, baik itu minum, baik itu kesehatan, baik itu tujuan hidup kita, baik apapun dalam kehidupan kita. Allah mau kita bergantung kepada Allah. Nggak ada yang lain. Dan itu proses Bapak Ibu. Ya, itu proses. Kadang-kadang kita jatuh, iya. Kadang-kadang kita jatuh bisa saja. Tetapi permasalahannya tidak sampai tergeletak tentunya. Ya. Nah, lanjut. Setelah Tuhan membuat bangsa Israel masuk ke padang gurun Syur. Syur itu yang berarti tembok. Setelah berjalan di padang gurun mereka menemukan kolam air. Tetapi pahit rasanya. Sehingga diberi nama Mara. Yang berarti pahit. Nah, bukankah kita juga seringkali menghadapi tembok? Mungkin tembok itu berupa keputusan dokter akan vonis penyakit gitu ya. Tembok berupa musibah, kecelakaan, tembok yang membuat Anda mungkin ya mentok gitu ya. Permasalahannya udah mentok, udah gak tahu lagi bagaimana. Dan membuat kita jadi marah dan akhirnya pahit hati. Nah, kadang-kadang kita juga kayak begini kan, seperti bangsa Israel dalam proses perjalanan mereka menuju ke Kanaan. Mereka menemukan yang namanya padang gurun Syur ini. Dan Bapak Ibu saudara sekalian tinggal di padang gurun tuh gak enak. Gak enak banget. Itu panas kalau siang, kalau malam dingin. Nah, Syur itu juga artinya apa di sini? Ya, Syur itu artinya tembok. Gitu kan ya. Kenapa? Ya memang padang gurun itu seperti tembok. Bapak Ibu kalau jalan di padang gurun ya, itu 5 menit kemudian gitu ya, yang tadinya kita lihat tuh gunung, tiba-tiba gunung itu bisa berubah gitu kan. Jadi makanya orang bisa kadang-kadang tuh bisa tersesat gitu kan di padang gurun ya karena begitu. Nah, kita pun seperti itu gitu ya. Kadang-kala saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang mungkin sudah divonis sama dokter, oh ya kita positif gitu kan, misalnya positif COVID gitu kan ya. Wah, itu pasti ya saya juga ngerti Bapak Ibu, beberapa orang menangis gitu. Dan saya ngerti susahnya gimana gitu kan ya. Sedihnya seperti apa gitu saya ngerti. Takutnya kayak bagaimana saya ngerti banget itu. Takutnya bagaimana saya ngerti banget gitu kan ya. Apalagi di kompleks saya saja sudah beberapa orang itu kena gitu kan. Itu ngeri banget Bapak Ibu ya, memang mengerikan. Nah, tetapi kalau kita ngalamin kayak begitu, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Ya kan? Atau mungkin ada di antara kita yang karena gitu ya, karena pandemi ini terpaksa kita harus di PHK mungkin, atau gaji kita dikurangin mungkin gitu kan ya, sehingga penghasilan kita pun akhirnya berkurang. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apakah kita akan jadi pahit seperti orang Israel ini gitu kan? Mereka berteriak-teriak, mereka berkeluh kesah, mereka bersungut-sungut, enak juga di Mesir enak dulu, ngoceh-ngoceh gitu kan. Nah, apakah kita akan seperti itu? Harusnya kita melihat tempat kita memang bukan di sini Bapak Ibu. Tanah air kita tuh bukan di sini. Tanah air kita tuh surga. Dan itu tempat terindah, tempat ternyaman yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Dan kalau hari ini kita mengalami semuanya itu, ayo mari jangan pahit. Ya, jangan pahit hati, jangan. Ketika kita pahit hati, waduh itu akan menambah persoalannya lagi. Saya mengerti Bapak Ibu ya, kita pasti akan mentok gitu kan ya, akan nggak tahu mau bagaimana gitu kan ya. Tapi mari yuk bangkit. Kalau firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayo ya, hati yang gembira itu apa? Ya kita berserah sama Tuhan. Kita tahu dia adalah Jehovah Rafa. Dia Allah yang menyembuhkan. Dia Allah yang memulihkan kehidupan kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita benar-benar berserah sama Tuhan. Kita benar-benar pagi ini kita mau bilang, angkat tangan kita kepada Tuhan dan bilang, Tuhan terjadilah apa yang menjadi keinginan Tuhan. Terjadilah, sudah. Toh hidup kita ini sudah di tangan Tuhan kan. Gitu ya. Kita sudah menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan kan. Ya sudah, terjadilah apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tuh ya. Nah, apa yang disembuhkan oleh Tuhan?
Apa yang disembuhkan sebenarnya sama Tuhan? Jehovah Rafa. Nah, sebagai Jehovah Rafa, sebenarnya Tuhan menyembuhkan kita dalam hal apa ya? Oke, kita buka dulu di dalam Mazmur pasal 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Mazmur pasal 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Mazmur pasal 6 ya, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan Mazmur pasal 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Jehovah Rafa, sebenarnya apa sih yang disembuhkan? Ya, Tuhan tuh mampu menyembuhkan apa sebenarnya? Dari apa yang kita baca di situ ada 3 hal yang saya ambil di sini ya. Yang pertama, Tuhan itu menyembuhkan aspek ragawi, kesembuhan secara fisik. Ya, fisik kita disembuhkan oleh Tuhan. Yang kedua, aspek jiwani, kesembuhan batin. Dan yang ketiga adalah aspek rohani. Jadi raga, jiwa, dan roh. Itu Tuhan mampu menyembuhkan. Nah, menyembuhkannya bagaimana ya? Ya, aspek ragawi. Wah, itu sudah banyak ya. Kalau di sini dikatakan di Mazmur tadi dikatakan, sembuhkan aku sebab aku tersiksa sampai ke tulang-tulangku. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sudah banyak ya mendengar kisahnya bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan orang yang pendarahan, orang yang kusta, orang yang tuli gitu kan ya. Orang yang timpang bisa berjalan, kita banyak mendengar tentang hal seperti itu. Gitu kan. Nah, Tuhan mampu membuat itu semua. Tuhan mampu menyembuhkan ya. Tuhan mampu menyembuhkan apa yang kita rasakan secara badaniah kita ini. Ya, Tuhan mampu menyembuhkan kita. Yang kedua, aspek jiwani. Kalau di sini dikatakan di dalam Mazmur itu dikatakan, kasihanilah aku Tuhan sebab tak ada lagi kekuatanku. Allah mampu membangkitkan kita secara emosional, secara hati kita, mungkin kita terpuruk, mungkin kita kekeringan, Allah mampu membangkitkan kita kembali. Yang ketiga, aspek rohani. Ya, kalau di dalam Mazmur tadi dikatakan rohku sangat menderita. Nah, Allah mampu menyembuhkan semuanya dari yang kita alami, dari fisik kita, dari jiwa kita, emosi, semuanya Allah mampu menyembuhkan kita. Sebab Dia adalah Jehovah Rafa. Dia mampu menyembuhkan, Dia mampu memulihkan ke keadaan yang semula. Jangan pernah takut. Allah mampu melakukan segala hal. Dia Allah yang penuh mujizat. Mungkin ada orang-orang yang berkata bahwa mujizat itu sudah berhenti. Tapi saya percaya mujizat itu sampai hari ini masih tetap ada. Kalau saya boleh bercerita tentang kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bisa ada di sini dan berdiri di tempat ini itu pun hanya karena mujizat Tuhan kok. Iya kan? Kita bisa bernafas hari ini itu semua juga karena mujizat daripada Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Ya. Nah, bagaimana supaya kita disembuhkan oleh Tuhan? Ada 2 hal. Nah, 2 hal ini perlu kita perhatikan banget ya tentang Jehovah Rafa. Siap-siap Bapak Ibu ya, saya tidak panjang ya renungan saya hari ini, tapi kita dengarkan baik-baik ya. Yang pertama kita harus mengaku kebutuhan dan ketidakberdayaan kita kepada Tuhan melalui doa. Namun jangan salah paham, bukan berarti kita nggak ke dokter gitu ya. Bukan berarti kita merasa bahwa oh ya doa aja udah nggak usah lah ya, nggak usah percaya sama obat dokter, udah doa aja. Ya enggak dong. Kalau kita memang mesti ke dokter ya ke dokter, ya kan? Buktinya ketika air itu di Marapait, Allah nyuruh apa sama si Musa? Lemparkan kayu gitu kan supaya airnya jadi manis. Ya kalau kita memang perlu ke dokter ya nggak apa-apa, ke dokter lah. Tapi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Ada orang yang minum obat dokter gitu kan ya bisa sembuh. Ada orang minum obat dokter nggak sembuh juga. Permasalahannya penyembuhnya bukan obat Bapak Ibu.
Penyembuhnya adalah Tuhan. Ya kan? Nah, percayalah kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan bahwa kita tuh gak berdaya. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah sekalian ada terbaring sakit gitu kan ya. Tidak ada mungkin dayanya Bapak Ibu udah gak tahu lagi mau bagaimana. Percayalah akan satu hal, Allah penyembuh. Allah mampu menyembuhkanmu. Katakan pada dia, saya gak berdaya Tuhan. Saya sudah minum obat dokter tapi saya gak sembuh-sembuh. Ya sudah, kita berserah sama Tuhan. Hidup kita ini punya Tuhan kok. Iya kan? Hidup kita ini punyanya Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, yang perlu kita berdoa adalah diberi kekuatan. Ya kan? Yang kedua, kita harus meyakini dan menghayati terus karya salib Kristus bagi diri kita sendiri. Rencana Tuhan tidak selalu kesembuhan secara fisik. Nah, ini dia. Jadi yang namanya Jehovah Rafa itu bukan cuma menyembuhkan. Jadi kalau kita sakit kepala, oh Tuhan sembuhkan sakit kepala saya, gitu kan ya. Dalam nama Yesus sembuhkan kepala saya. Terus toto ting sembuh gitu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, Jehovah Rafa bukan cuma penyembuh secara fisik, tapi menyembuhkan secara apa? Emosi kita gitu kan ya, jiwa kita. Nah, itu juga disembuhkan. Paulus minta disembuhkan supaya duri dalam dagingnya ini dicabut, tapi Tuhan gak cabut. Kenapa? Dengan cara seperti itu Paulus terus berharap dan terus lengket, terus nempel sama Tuhan. Permasalahannya Bapak Ibu bukan kesembuhan dari sakit itu. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kehidupan kita diproses sehingga kita bisa sampai ke surga dengan kehidupan kita yang benar-benar sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang jadi permasalahan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, bangsa Israel dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan. Bangsa Israel terus diproses. Dan akhirnya hanya beberapa orang saja yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan di tanah Kanaan itu pun mereka juga Yosua, Kaleb, mereka orang-orang yang percaya sama Tuhan, mereka yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kehidupan kita di dunia ini gak enak Bapak Ibu. Kita mengalami sakit, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami kepahitan hati mungkin gitu ya. Tapi sekali lagi Allah menyediakan kesembuhan. Nah pagi ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin kita semua mengerti tentang satu hal. Apapun yang kita rasakan hari ini, belakangan hari ini gitu ya. Apapun yang kita alami belakangan hari ini, dialah Jehovah Rafa. Dia mampu memulihkan, dia mampu menyembuhkan, dia mampu mengubah keadaan kita seperti sedia kala kembali. Tetapi jika itu semua tidak terjadi, maka Tuhan menyediakan surga di mana di sana dikatakan bahwa tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi sakit penyakit di sana. Tapi yang ada hanya kebahagiaan dan Allah menyediakan surga untuk kita. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin berdoa pagi ini untuk kita semua yang mungkin hari ini Bapak Ibu mengalami sakit penyakit, mungkin hari ini Bapak Ibu sedang mengalami kepahitan, mungkin Bapak Ibu hari ini sudah mentok, sudah gak tahu lagi harus bagaimana. Saya ingin kita berdoa bersama-sama. Kita percaya tentang satu hal, bahwa dialah Jehovah Rafa. Dia yang mampu memulihkan kehidupan kita. Mari kita beriman sungguh-sungguh sama Tuhan, bahwa Tuhan Kaulah penolongku satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Mari kita berteriak kepada Tuhan, mari kita berkata kepada Tuhan pagi ini, terjadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Rafa, Engkau adalah Allah penyembuh, Allah yang memulihkan. Engkau Allah yang tetap bekerja untuk memulihkan kehidupan kami. Engkau Allah yang tetap bekerja untuk mengembalikan kami seperti sedia kala.
Hari ini hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit ataupun di antara mereka yang terpapar COVID. Tuhan, hari ini Tuhan Yesus Kau menjamah mereka ya Allah. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, Kau sembuhkan mereka. Berkati setiap makanan, berkati setiap minuman Tuhan, obat-obatan dari dokter berkati Tuhan. Berkati juga para dokter yang mengurus Tuhan setiap pasien-pasien Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan mereka kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, ada mungkin dari jemaat-Mu ya Bapak yang hari ini Tuhan mereka mengalami berbagai-bagai masalah, mungkin mereka mengalami PHK, pengurangan gaji, ataupun mereka mungkin mengalami masalah-masalah yang lain Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu menyembuhkan kami, Engkau yang tahu memulihkan kami Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus sama berdoa, Tuhan mereka semua yang hari ini mengalami berbagai-bagai masalah, Tuhan jamah mereka semua, berikan kekuatan untuk mereka Tuhan, berikan jalan keluar Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan mereka jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya, Engkau Allah Jehovah Rafa. Kami beriman sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Engkau lah Allah penyembuh, Engkau lah Allah pemulih, Engkau yang memulihkan kehidupan kami ya Bapa. Dan kami berserah, sebagai umat percaya kepada Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan buat hamba-Mu untuk boleh berbicara Tuhan. Hamba mengucap syukur buat kesempatan ini. Biar segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kami kasih Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan suci. Kita angkat roti di tangan kanan dan cawan di tangan kiri kita akan berdoa. Lebih dahulu sebelum kita terima, kita makan dan minum roti dan anggur ini. Bapa, terima kasih kami sudah memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, meteraikan firman itu di hati kami supaya kami menjadi orang-orang yang lebih lagi Tuhan, mengenal Engkau lebih baik lagi dan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau dalam hidup ini. Semakin hari kami dekat dengan Engkau Tuhan, semakin hari kami mengerti rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saatnya kami akan masuk dalam perjamuan suci. Berkati roti dan anggur di tangan kami. Sebelum kami makan dan minum, layakkan kami Tuhan, supaya roti dan anggur ini bukan menjadi kutuk bagi kami, tapi menjadi berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita makan dan minum, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Pindahkan cawan ke tangan kanan, angkat lebih tinggi dari kepala dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau memberkati kami dalam ibadah ini. Engkau menjamah setiap kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan menghadapi jalan buntu dibukakan jalan. Terima kasih, terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu dimanapun anak-anakmu berada. Oh Tuhan, Engkau lawat mereka, supaya mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami muliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan kita juga diberkati lewat perjamuan kudus. Biar apa yang kita lakukan hari ini tidak menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat bagi kehidupan kita. Juga untuk Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ingin melakukan persembahan dan ingin mengembalikan persepuluhan, ada barcode di dalam layar ini, bisa lewat situ atau lewat rekening BCA juga ada yang tertulis di layar. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Kita mengakhiri kebaktian kita hari ini. Satu-satunya yang kuandalkan hanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Sekali lagi kami mau nyatakan dalam kehidupan kami, hanya Engkau satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat daripada Dia. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah melawat setiap kami, Engkau sudah memulihkan setiap kami. Kami percaya penyertaan-Mu, pimpinan-Mu akan terus menyertai kehidupan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasihi, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita terima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau naik dan bukan turun. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati seluruh yang dikerjakan oleh tanganmu. Memberikan engkau kekuatan yang luar biasa. Sebab itu, pulanglah dan bawalah seluruh berkat ini
berkat kasih sayang, damai sejahtera, pertolongan, kekuatan daripada Bapa di surga. Melalui Tuhan Yesus dan oleh pertolongan Roh Kudus akan memperlengkapi hidup kita dari sekarang indah sampai selama-lamanya. Terima seluruh berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.